Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao baru saja berkunjung di rumah Tuan Kota alias Istana Tuan Kota. Ya, di sana ada satu informasi baru yang agaknya nanti akan menjadi awal dari cerita perjalanan Yun Xiao setelah nanti dia menyelesaikan alam ilahi di benua timur. Langsung saja kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 76. Beberapa saat kemudian setelah meninggalkan istana Tuan Kota, dalam perjalanan Han Xuan memandang Yun Xiao dengan cemas. Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar berencana pergi bersama dengan orang-orang dari istana Beiming dan juga Liao Yangbing? Aku merasa mereka berdua telah menyimpan niat buruk. Ini terlalu berbahaya. Yun Xiao terdiam sesaat. Lalu dia berkata pelan, perjalanan ini memang mengandung bahaya, tetapi bukan dari mereka berdua. Aku tahu apa yang kulakukan, jadi kamu tak perlu khawatir. Kemudian, Yun Xiao menoleh ke arah Ju Anran dan kemudian dia bertanya, Pemimpin Ju, apakah ada kabar tentang Ling Er? Ju Anran segera menjawab, saya hanyalah pemimpin cabang dari kota kecil. Saya tidak berhak mengetahui keberadaan ataupun informasi tentang Nona Ding. Namun, karena Tuan Muda Yun ada di sini, saya yakin saya akan segera mendapatkan balasan dari kantor pusat. Mendengar itu, Yun Xiao pun mengangguk. Kalau begitu, tidak masalah. Kini hanya tersisa setengah bulan sebelum pembukaan alam ilahi. Maka aku akan menetap di kota Haiti untuk sementara waktu. Aku akan berkultivasi sambil menunggu kabar dari Ling Er. Lalu, apakah ada pulau dengan ki spiritual yang melimpah di sekitar tempat ini? Yun Xiao bertanya kepada kedua orang itu. Han Xuan mendengar namun dia masih diam. Jujur saja, dia cemburu pada Ding Ling Er. Jadi dia tidak segera menjawab pertanyaan dari Yun Xiao. Sementara Ju Anran, dia merenung sejenak lalu kemudian menjawab, Tuan Muda Yun, dalam radius 1000 mil tak ada satupun pulau dengan ki spiritual yang melimpah di sini. Kalaupun ada, Beiming Tianlu tak akan melarikan diri sampai sejauh itu. Namun, kalau Anda hanya ingin berkultivasi selama setengah bulan, maka Kamar Dagang Tian Yuan dapat menyediakan cukup banyak primordial stone tingkat tinggi untuk membangun ruang kultivasi khusus bagi Anda. Mendengar itu, Yun Xiao hendak berterima kasih, tetapi Han Xuan segera memotong. Kalau hanya ruang kultivasi, Kamar Dagang Awan Ungu juga bisa membangunnya. Tidak perlu merepotkan pemimpin Ju. Mendengar itu, Ju Anran menatap ke arah Han Xuan. Dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki kedekatan. Tetapi Ju Anran juga tahu bahwa perasaan di antara mereka yang terlihat jelas hanya dari Han Xuan. Sementara Yun Xiao entah apa yang dia rasakan. Ju Anran kemudian tersenyum. Dia berkata, kalau memang begitu, maka saya akan merepotkan Nona Han Xuan. Dan setelah mereka berbincang sebentar serta bertukar informasi mengenai Laut Timur, Ju Anran pun berpamitan. Segera setelah itu Han Xuan memerintahkan Jiang Qianrong untuk mengumpulkan seluruh primordial stone tingkat tertinggi milik Kamar Dagang Awan Ungu yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kultivasi Yun Xiao selama setengah bulan penuh. Semuanya segera bergerak. Sementara itu, setelah para kamar dagang tahu bahwa sosok di balik Kamar Dagang Awan Ungu adalah Yun Xiao, tak ada seorang pun dari mereka yang berani menentang struktur kekuasaan yang baru di kota Haiti. Hanya kalau Yun Xiao tiba-tiba mati,
Mungkin mereka akan melakukan perubahan besar, tetapi sekarang tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, para pemimpin kamar dagang yang ada di sana juga adalah kumpulan orang-orang cerdik. Mereka paham betul bagaimana menilai situasi dan membaca arah angin. Karena mereka tahu tidak mungkin melawan arah angin itu, maka hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan kamar dagang awan ungu. Ada banyak di antara mereka yang kemudian dengan sukarela menawarkan primordial stone tingkat tinggi. Tentu saja semua itu dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan Yun Xiao. Yun Xiao tahu akan semua hal itu, tetapi tidak ambil pusing. Lagi pula, satu-satunya keinginan yang dia miliki sekarang adalah menerobos ke ranah Martial Sovragen. Selama dia sepenuhnya bisa mengendalikan Ki Kaisar 9 Surga, maka dengan kartu truf yang ia miliki sekarang, dia akan cukup kuat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Walaupun dia memang belum mampu mendominasi seluruh benua. Tetapi ketika dia bisa melangkah ke ranah 9 surga, secara otomatis kekuatannya akan berlipat-lipat ganda. Kemudian Yun Xiao pun mulai menyiapkan sebuah formasi pengumpul roh kecil. Dia berada di pusat formasi lalu menutup matanya untuk berkultivasi. Tapi dia baru saja mulai. Seketika tekanan dahsyat turun dari langit. Ki Kaisar dari 9 surga menghantam dirinya bagaikan meteor yang jatuh dari langit. Merasakan itu, mata Yun Xiao terbuka penuh dengan kewaspadaan. Sialan, mungkinkah ini ulah dari para penjaga keluarga istana Beiming? Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao pun menghunuskan pedangnya. Es yang menyelimuti bilah pedangnya segera membekukan udara di sekitarnya. Dalam satu tebasan, Ki Kaisar yang menekannya dari langit langsung terbelah dan hancur bagaikan kaca. Namun kekuatan serangan itu juga ikut menghancurkan seluruh ruang kultivasi rahasia yang baru saja didirikan itu. Primordial Stone tingkat tinggi meledak semua, memuntahkan lautan Ki primordial yang meluas ke seluruh kompleks dari kamar dagang awan ungu. Sesaat kemudian Yun Xiao bisa melihat sosok misterius yang menjadi sumber dari gangguan itu. Sosok itu langsung melesat menuju ke arah laut. Pupil mata Yun Xiao menyipit tajam. Hanya butuh satu pandangan untuk mengenali siapa sosok itu. Dan tanpa ragu, Yun Xiao seketika berubah menjadi kilatan petir dan mengejarnya. Keduanya bergerak dengan begitu cepat. Suara benturan energi mereka menggema dengan keras, membuat seluruh bangunan yang ada di bawahnya bergetar hebat. Han Xuan dan para tetua berlarian keluar dengan panik. Tetapi kini, Yun Xiao sudah menghilang jauh di cakrawala. Yun Xiao terus mengejar sosok yang tadi membuat keributan dengan dirinya. Dalam waktu singkat mereka pun meninggalkan kota Haiti dan melesat ke arah laut timur. Mereka terbang menembus angin yang kencang sejauh ribuan mil. Melihat itu Yun Xiao pun memperlambat langkahnya. Dia berdiri di udara dan menatap dingin ke arah sosok itu. Dia berkata, "Tuan Kota Liao, cara menyapamu benar-benar unik." Mendengar itu, sosok yang dikejar Yun Xiao terlihat menyeringai. Dia memang adalah Liao Yangbing, tuan kota dari kota Haiti. Namun di sana, Liao Yangbing tidak mencoba menjelaskan apapun. Malahan dia langsung menyerang Yun Xiao tanpa peringatan. Sinar pedang biru melesat menebus ruang, membelah udara dan memecah lautan yang ada di bawah mereka. Tekanan luar biasa itu membuat Yun Xiao menggertakkan gigi. Dia segera mengeluarkan monumen dewa. Cahaya kuning keemasan menyala di sekitar monumen dewa dan kemudian membentuk kekuatan dunia
yang memakan seluruh ki pedang di udara. Suara dentuman bergema seolah langit terbelah. Monumen dewa terpental ke arah Yun Xiao, dan tubuh Yun Xiao pun terguncang hebat. Sementara gelombang kejut dari benturan itu seakan mengaduk lautan. Bahkan pusaran air raksasa terbentuk dan ditembakkan ke udara seperti gunung. Sungguh itu adalah benturan yang luar biasa. Di sisi lain, meski Yun Xiao berhasil menahan serangan ini, tetapi terlihat darah segar mengalir di sudut bibirnya. Rupanya, hal ini terjadi karena monumen dewa terhubung langsung dengan pikiran Yun Xiao. Dan setelah monumen dewa itu menerima pukulan sekuat itu, pikiran Yun Xiao pun terguncang dan organ dalamnya terluka. Kini wajah Yun Xiao tampak memucat. Dia memegang monumen dewa dengan serius dan pandangannya tertuju pada Liao Yangbing. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba Liao Yangbing tertawa terbahak-bahak. Lalu dalam sekejap tubuhnya muncul di samping Yun Xiao. Yun Xiao sendiri menyeka darah di sudut bibirnya dan tatapannya dingin. Apakah semua ini lucu bagimu, Tuan Kota? Jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, maka kota Haiti benar-benar harus mencari tuan kota yang baru. Mendengar itu, Liao Yangbing jelas tidak percaya dengan ancaman Yun Xiao. Dia mengira kalau Yun Xiao hanya berusaha untuk menyelamatkan wajahnya. Kemudian sambil tersenyum, Liao Yangbing berkata, "Gurauanmu tidak lucu, Tuan Muda Yun Xiao. Namun, saat ini aku memang benar-benar sedang senang. Kekuatanmu sungguh tidak mengecewakanku. Karena itu, kurasa kita sekarang bisa bicara dengan baik." Yun Xiao tampak menahan amarahnya yang bergejolak. Dia berkata, "Jadi, seranganmu barusan hanya untuk membuka percakapan. Bukankah itu sedikit berlebihan?" Liao Yangbing kembali tertawa. "Tentu saja, itu hanyalah sapaan kecil. Kalau Li Yun Xiao, orang yang dikenal sebagai bintang muda yang sedang naik daun, bahkan tak sanggup menahan satu pukulan dariku, maka reputasimu tak pantas untuk diperhitungkan. Dan aku pasti akan membunuhmu. Bagaimanapun, hanya mereka yang mampu bertahan dari seranganku yang berhak untuk duduk sejajar dan berbincang denganku." Liao Yangbing melihat kemarahan di wajah Yun Xiao. Tetapi dengan santai dia berkata lagi, "Tuan Muda Yun Xiao, jangan tersinggung. Di dunia yang keras dan realistis ini, tanpa adanya kekuatan yang sepadan, bagaimana bisa seseorang duduk bersama dengan tenang? Aku tahu bahwa kau masih menyimpan beberapa kartu truf, tapi bukan hanya dirimu, karena aku juga demikian. Hanya orang bodoh yang hanya karena marah melakukan pertarungan tanpa tujuan." Mendengar itu, Yun Xiao diam sesaat. Dia memandang Liao Yangbing. Bagaimanapun Liao Yangbing sebelumnya terlihat begitu riang dan bahkan sembrono. Tetapi kini, sosoknya telah menunjukkan sisi yang lain. Dia dingin, lihai, dan juga memiliki strategi yang berlapis-lapis. Dia bahkan mulai menyadari bahwa penilaiannya selama ini terhadap Liao Yangbing telah keliru. Yun Xiao tampak menarik nafas panjang. Kemudian dia berkata, "Aku harap Tuan Kota Liao bisa mengingat kata-kataku ini. Jangan sampai kau mencoba memprovokasiku lagi di masa depan. Camkan itu." Mendengar itu, mata Liao Yangbing menyipit. Lalu kemudian suara tawa rendah keluar dari mulutnya. "Tentu saja aku tidak akan melakukan hal semacam ini lagi, Tuan Muda Yun Xiao.
Aku ini sudah tua. Aku tak pantas marah pada generasi muda. Kau memang bukan orang yang biasa. Sungguh, potensimu mengagumkan. Yun Xiao sama sekali tidak membalasnya. Dia sudah menenangkan pikirannya sepenuhnya. Diam-diam, Yun Xiao lalu menyalurkan qi untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Ia hanya menunggu. Kalau Liao Yangbing mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia tak akan ragu untuk mengeluarkan kartu truf terakhirnya dan menghabisinya di tempat itu. Liao Yangbing sendiri awalnya mengira kalau Yun Xiao akan menyindir balik. Tetapi ternyata, waktu berlalu tanpa sepatah kata pun. Yun Xiao kini hanya duduk diam bermeditasi. Wajahnya tanpa ekspresi. Merasa ada yang janggal, Liao Yangbing tersenyum pahit dan berkata, "Temperamen Tuan Muda Yun memang luar biasa. Aku mengundangmu kali ini karena ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu." Liao Yangbing sengaja bicara samar, berharap Yun Xiao akan menanggapinya. Tapi setelah beberapa saat, Yun Xiao tetap diam, tak bergerak, tak menatapnya, seolah bahkan dia tak mendengar. Sebagai tuan kota yang terbiasa dikelilingi bawahan yang selalu menyanjungnya setiap saat, Liao Yangbing mulai merasa tak nyaman dengan sikap Yun Xiao. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Yun Xiao. Faktanya, memang Yun Xiao sengaja mengulur waktu agar luka di dalam tubuhnya bisa pulih. Keteguhan dan keterangan Yun Xiao itulah yang membuat Liao Yangbing diam-diam merasa kagum. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertele-tele dan langsung menyampaikan maksudnya. "Baiklah, aku mengundangmu Tuan Muda Yun. Aku ingin kita membentuk aliansi untuk melawan keluarga Beiming." Kata-kata Liao Yangbing sangat serius. Namun, Yun Xiao tetap tenang, bahkan kelopak matanya hanya sedikit bergetar. Liao Yangbing kembali menunggu beberapa saat, tetapi Yun Xiao masih tidak menanggapinya. Suasana pun menjadi canggung. Dada Liao Yangbing terasa sesak seolah tertindih batu besar ketika melihat sikap Yun Xiao. Akhirnya dia kehilangan kesabaran. "Tuan Muda Yun, apakah kau tertarik atau tidak?" serunya dengan nada kesal. Yun Xiao melirik Liao Yangbing sejenak, lalu kemudian memutar tubuhnya. Dia kembali menutup matanya dan melanjutkan kultivasinya. Melihat itu, Liao Yangbing menjadi geram. "Tuan Muda Yun, apa maksudmu dengan sikap ini? Setidaknya berikan aku pendapatmu." Namun Yun Xiao kembali tak merespon. "Tuan Muda Yun, kau benar-benar membuatku naik pitam. Apa sebenarnya niatmu?" Kini Liao Yangbing benar-benar marah. Qi-nya mulai berkobar dan udara di sekitar seketika menjadi lebih berat. Perlahan mata Yun Xiao kembali terbuka. Dia berkata, "Aku baru saja terluka oleh seranganmu, Tuan Kota Liao. Sekarang aku sedang memulihkan diri. Jadi tolong jangan ganggu aku." Mendengar itu, Liao Yangbing pun membentak, "Dasar bocah kurang ajar. Apa kau pikir dirimu terluka sampai tak sanggup bicara? Setidaknya jawab pertanyaanku." Tapi Yun Xiao tetap menutup matanya, seolah tidak mendengarkan Liao Yangbing. Kesabaran Liao Yangbing semakin menipis. Dengan wajah yang gelap, dia mengangkat telapak tangannya dan menekan ke bawah dengan kekuatan penuh. Yun Xiao perlahan membuka matanya dan melangkah mundur sejauh ratusan meter dalam waktu sekejap. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yun Xiao berkata,
Tuan Kota Liao, apa maksudmu? Kau ingin menambah luka-lukaku? Bukankah tadi kau sendiri yang mengajakku untuk berbicara baik-baik? Liao Yangbing meraung, dasar bajingan. Kau pun tahu kita harus bicara baik-baik, tetapi kau malah mengabaikanku. Mendengar itu Yun Xiao mencibir. Tuan Kota, tolong jangan marah. Impulsif adalah sifat dari iblis di dunia ini. Jika pikiranmu dipenuhi oleh amarah, bagaimana mungkin seseorang bisa bersenang-senang? Aku tahu, kamu masih menyimpan beberapa kartu truf, dan aku pun sama. Hanya orang-orang bodoh yang marah dan melakukan pertarungan tanpa tujuan. Perkataan itu membuat Liao Yangbing terhuyung. Kata-kata yang diucapkan Yun Xiao mengulang perkataannya sebelumnya. Namun seakan kata-kata itu menjadi tamparan keras bagi dirinya. Memikirkan itu, amarah Liao Yangbing mereda. Yun Xiao sendiri melihatnya, dan kemudian dengan tenang Yun Xiao berkata, "Baiklah, sekarang lukaku sudah hampir pulih sepenuhnya. Jadi, apa yang sebenarnya bisa aku bantu, Tuan Kota?" Liao Yangbing menghembuskan nafas panjang, menahan gejolak di dalam dadanya, dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Tentu saja, aku tidak akan marah. Ini salahku karena sebelumnya membuatmu terluka. Sudah sewajarnya aku menebusnya. Kukatakan padamu, aku ingin kita membuat aliansi. Yun Xiao tersenyum. Aliansi? Bukankah kita sudah menjadi aliansi sejak awal ketika kita memutuskan untuk pergi ke reruntuhan istana Donghei? Lantas, dirimu sekarang menawarkan aliansi untuk melawan keluarga Beiming? Liao Yangbing lalu kemudian berkata, "Itu benar. Aku tahu bahwa ada konflik yang jelas antar dirimu dengan istana Beiming. Tapi karena mereka adalah kekuatan yang besar, kalau kau hanya bertindak sendirian, maka kerugian yang akan kau terima sangat besar. Itu pun juga berlaku padaku. Karena itu aku ingin kita bergabung." Yun Xiao lalu kemudian bertanya lagi dengan tenang. Melawan istana Beiming itu bukan hal yang biasa. Apa yang sebenarnya Tuan Kota inginkan dariku? Liao Yangbing kemudian berkata, "Kau akan tahu pada waktunya. Tapi sebelum itu, agar semuanya menjadi jelas, kita harus saling menunjukkan ketulusan. Dengan begitu maka kita bisa saling percaya." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. "Kalau memang begitu, aku ingin melihat ketulusan dari Tuan Kota Liao. Tolong beri aku pesan asli yang dikirim oleh Beiming Tianlu." Mendengar itu, Liao Yangbing terkejut. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao akan memintanya begitu lugas. Di satu sisi, pesan itu adalah alat tawar-menawar yang penting. Jika diberikan begitu saja, berarti dia telah menyerahkan posisi untuk tawar-menawar. Sementara di sisi lain, menahan informasi itu bisa merusak niat untuk membentuk aliansi. Karena itu sekarang, Liao Yangbing pun terlihat bimbang. Melihat kebimbangan itu, Yun Xiao tertawa pelan lalu kemudian berkata, "Mungkinkah Tuan Kota tidak memiliki sedikit pun ketulusan?" Mendengar itu Liao Yangbing memerah. Dia menggertakkan gigi, lalu kemudian memilih untuk menyerah. "Baiklah kalau begitu. Aku memang berniat untuk memberikannya. Tapi karena kau sudah memintanya duluan, maka tak ada salahnya kalau akan kuberikan sekarang." Dengan gerakan yang cepat, dia melemparkan sebuah slip giok.
Cahaya itu memancar, lalu berkelebat menuju ke arah Yun Xiao. Melihat itu Yun Xiao sedikit tergugah. Campur tangan keluarga Bei Ming tampaknya telah menekan Liao Yangbing sampai-sampai dia rela untuk memotong dagingnya sendiri demi mencari sekutu. Segera Yun Xiao meraih slip Gyo itu, memasukkan indera ilahinya dan membaca informasi yang tersimpan di dalam sana. Mata Yun Xiao tampak mengecil untuk beberapa saat sebelum kembali normal. Wajahnya tetap tenang. Dia sudah mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Liao Yangbing sendiri memperhatikan perubahan ekspresi Yun Xiao dengan seksama. Ketika melihat ketenangan yang begitu mutlak di wajah Yun Xiao, dia sungguh merasa kagum. Yun Xiao bukan anak sembarangan. Beberapa saat kemudian, Yun Xiao akhirnya berbicara. Pesan ini benar adanya. Ketulusan Tuan Kota Liao tampaknya bukan omong kosong. Sungguh aku merasa tersentuh. Liao Yangbing tertawa kecil. Tidak perlu berlebihan. Aku hanya berharap kalau kita bisa saling menjaga selama operasi nanti dan tidak membiarkan Istana Bei Ming meraih kemenangan. Kini nada bicara dari Liao Yangbing menjadi lebih ringan. Kemudian dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku juga akan pergi ke kota Bulan Merah dalam setengah bulan. Aku ingin mencari beberapa peluang di sana. Tuan Muda Yun, kamu memiliki hubungan yang baik dengan pihak kota Bulan Merah. Jadi kuharap ketika waktunya tiba, kau juga dapat menjagaku." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum tipis. Dalam hatinya dia tahu bahwa di sana ada kesalahpahaman yang besar. Yun Xiao sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan kota Bulan Merah. Tetapi karena Liao Yangbing berpikir seperti itu, Yun Xiao hanya bisa tersenyum. Sementara Liao Yangbing menganggap itu sebagai persetujuan. Kesalahpahaman yang baru pun akhirnya terlahir. Namun karena hal itu, seketika beban di dalam hati Liao Yangbing terasa berkurang. Bagaimanapun Liao Yangbing memang adalah seorang penguasa kota. Tetapi ketika dia pergi ke kota besar seperti kota Bulan Merah, dia tak lebih dari sebuah pion kecil. Karena itu memiliki kenalan yang tampak berpengaruh tentu memberinya rasa aman. Kemudian Liao Yangbing melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Yun Xiao. Di sana ada beberapa primordial stone tingkat tinggi. Sebelum aku memanggilmu tadi, aku telah menghancurkan banyak primordial stone milikmu. Seharusnya itu cukup sebagai kompensasi. Yun Xiao melirik tas itu untuk sesaat. Jumlahnya memang tidak sedikit. Melihat itu, senyum Yun Xiao pun terlihat menghiasi bibirnya. Dia kemudian berkata, "Sekarang, aku benar-benar bisa merasakan ketulusan dari Tuan Kota Liao." Setelah itu, keduanya saling berpandangan dengan senyum samar, dan setelah bertukar beberapa kata ringan, mereka akhirnya pergi dan menghilang di cakrawala. Tak lama setelah kepergian mereka, pusaran besar di tengah laut masih bergejolak. Pusaran itu memutar arus di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan di kedalamannya, ratusan prajurit dari suku Udang Surgawi bersembunyi ketakutan. Mereka memastikan bahwa para ahli itu benar-benar telah pergi. Mereka keluar sambil menghela nafas lega. Lalu, saat mereka hendak bubar, tiba-tiba ratusan sosok yang kuat bergerak mendekat ke arah mereka. Pemimpin suku Udang Surgawi mencoba bersikap sopan dan memperkenalkan dirinya. Namun, suaranya tiba-tiba terputus saat dia melihat simbol naga kuno dari kerajaan Laut Timur pada kapal perang itu.
Wajahnya seketika pucat ketakutan. Karena simbol itu jelas adalah lambang dari keluarga naga kerajaan Laut Timur. Segera dia berlutut dan memberikan hormat, diikuti oleh seluruh anggota suku yang lain. Jumlah orang yang datang ada ratusan, cukup untuk memusnahkan mereka jika memang mau. Tak lama kemudian, seorang pemuda keluar dari kapal perang itu dan bertanya tentang adanya laporan penemuan peti mati yang memiliki simbol naga sejati di wilayah itu. Pemuda ini dikenal dengan nama Guang Yi, salah satu talenta muda dari kerajaan Laut Timur yang berbakat. Lalu segera pemimpin suku menjelaskan bahwa salah satu prajuritnya belum lama ini menemukan peti itu saat sedang berpatroli. Mereka tak ada yang berani menyentuhnya. Dengan segera, Guang Yi langsung meminta diantar ke lokasi tempat di mana peti itu berada. Singkat cerita, mereka pun tiba di perairan dangkal, di mana di sana terlihat ada sebuah peti dengan ukiran naga sejati yang separuh terkubur. Guang Yi pun terkejut. Dia langsung bisa mengenali peti itu. Jadi, peti itu dikenal dengan nama peti mati surgawi pengumpul kehidupan dari Laut Utara. Itu adalah artefak dari keluarga kerajaan Laut Utara yang dapat melindungi tubuh serta jiwa, dan sekaligus mengirimkan sinyal ke istana Laut Utara. Dengan segera Guang Yi menghapus segel pelindung yang ada di sana dan membuka peti itu. Guang Yi bisa melihat di sana ada seorang pemuda berwajah pucat. Guang Yi mengenali sosok itu. Yang tak lain, sosok itu adalah Xiangxi, salah satu pewaris kuat dari Laut Utara. Setelah dia dikalahkan oleh Yun Xiao sebelumnya, artefak miliknya itu langsung membawanya pergi dan jatuh di perairan ini. Saat ini Guang Yi bisa melihat kondisi dari Xiangxi terlihat sedang dalam keadaan tidak baik. Hal itu langsung memancing keserakahan Guang Yi. Dia sempat mendengar bahwa Xiangxi memiliki beberapa harta rahasia naga. Dan kalau itu benar, artinya harta rahasia naga itu pasti masih ada di tangannya. Guang Yi langsung punya niat untuk mengambilnya. Namun saat dia mencoba menyentuh peti itu, sebuah kekuatan tak terlihat menolaknya dengan keras. Akhirnya peti itu pun terhempas. Xiangxi yang tertidur tersentak dan bangun. Sialan. Guang Yi, rupanya itu kau. Berani sekali kau menyentuhku. Suara itu menggema di dalam air, memicu gelombang tipis yang memancar ke segala arah. Meski tubuhnya nyaris tak bergerak, amarahnya terasa menusuk. Dia paham benar, kalau dia meninggalkan peti mati surgawi pengumpul kehidupan, maka nyawanya akan melayang seketika. Karena tanpa perlindungan dari teknik pengumpul kehidupan, daya hidupnya akan runtuh hanya dalam beberapa detik. Dan bila Guang Yi sungguh berniat mau membunuhnya, maka tentu dia tidak akan bisa lolos. Sementara itu saat ini Guang Yi terpaku. Dia tak menyangka, rupanya Xiangxi hanya memasuki keadaan mati suri untuk memulihkan diri. Segera dia menyembunyikan rasa kagetnya dan berkata, "Tak kusangka, sepupu yang terhormat sudah siuman. Kau sungguh membuatku khawatir." Satu kalimat ringan itu serasa menutupi keserakahan dan niat buruk dari Guang Yi. Sementara Xiangxi mendengus pelan. Dia cukup memahami maksud tersirat dari Guang Yi. Namun dalam kondisi seperti ini, dia tak punya ruang untuk bersikap gegabah. Sedikit saja ada kata-kata yang menyinggung,
maka ia akan langsung terkubur tanpa jejak. Ekspresi Guangyi mengeras. Dalam hati, dia menghitung dengan cermat. Selama Xiangxi masih sadar, maka tindakan untuk membunuhnya hanya akan memicu masalah jangka panjang. Apalagi peti mati itu terhubung langsung dengan istana Laut Utara. Jika dia bertindak gegabah, alarm kuno dari klan akan berdering. Bukan hanya dirinya yang diburu, bahkan seluruh Laut Timur akan terseret dalam badai permusuhan. Dan perang antar kerajaan laut adalah bencana yang bahkan 4 pilar naga pun takut untuk memicunya. Guangyi menarik nafas panjang, namun saat ini dia bisa menelan niatnya mentah-mentah. Setelah berpikir sejenak, Guangyi tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana sepupu bisa sampai seperti ini. Sungguh itu mengejutkan." Xiangxi menghela nafas berat. Ceritanya panjang. "Sepupuku, bantu aku menghubungi istana Laut Utara. Minta mereka untuk mengirimkan bantuan agar menjemputku." Guangyi menatapnya, ekspresinya tak berubah. Bukankah setelah peti mati surgawi pengumpul kehidupan ini diaktifkan, koordinatnya akan otomatis terkirim ke Laut Utara? Mungkinkah terjadi kesalahan, atau mungkinkah ada gangguan pada peti ini? Wajah Xiangxi pun serius. Pesan sudah dikirimkan berhari-hari lalu, namun tak satu pun balasan yang datang. Kini dia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tenang, Xiangxi berkata, "Sepupu Guangyi, kau tak perlu tahu, kecuali kau berniat untuk membunuhku." Mendengar itu Guangyi tertawa kecil. Lalu kemudian dia tersenyum. "Sepupu, jangan bercanda. Keluarga kerajaan di keempat lautan itu saudara. Kata-katamu sungguh menusuk hatiku." Xiangxi mendongak. Matanya melekat penuh dengan ancaman. "Kalau memang begitu, maka jangan menguji kesabaranku. Kalau kau mau memicu perang antar ras laut, bahkan ayahmu pun tak akan mampu menolongmu." Mendengar itu, rasa takut melintas di mata Guangyi. Dia dengan cepat menyingkirkan niat jahatnya. Senyum di wajahnya kini berubah pura-pura prihatin. "Oh sepupuku, tenanglah. Kebetulan aku memiliki sebotol kecil susu roh Laut Timur. Masih ada 3 tetes yang tersisa. Konon katanya, kalau orang meminumnya, meski dia sudah mati, maka dia akan bangkit lagi." Wajah Xiangxi berubah. Dia kaget dan juga waspada. Obat yang konon bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bukankah itu terdengar terlalu bagus? Guangyi tertawa. Lalu dia mengeluarkan sebuah botol kecil. Rumor memang sering dilebih-lebihkan, tetapi obat ini jelas memiliki efek yang luar biasa. Dengan semua luka yang dimiliki sepupu sekarang, setidaknya kau memerlukan 2 tetes untuk bisa sembuh. Xiangxi dengan segera berkata, "Kalau memang begitu tolong berikan padaku." Guangyi tampak ragu dan berkata, "Oh sepupuku, kamu tentu tahu seberapa berharganya benda ini. 2 tetes saja sudah sangat mahal. Aku tak mungkin memberikannya begitu saja." Xiangxi mendengus. "Jadi kau mencoba menawarku?" Guangyi tak gentar. Dia tersenyum sinis lalu mengajukan sebuah syarat. "Sepupuku, kudengar kamu memiliki harta rahasia naga. Bagaimana kalau kita melakukan pertukaran?" Xiangxi mengeram. "Omong kosong. Enyahlah, aku tak butuh susu roh milikmu." Mendengar itu wajah Guangyi berubah dingin. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Terserah. Jika memang sepupu berubah pikiran, datanglah mencariku. Aku akan berada di wilayah laut ini untuk sementara waktu." "Oh, demi keselamatanmu,
aku akan menyegel area radius 1000 mil agar tak ada yang mengganggu proses pemulihanmu. Mendengar itu, Xiangzi merasakan perubahan suasana. Jika Guangyi menutup wilayah di sekitarnya, maka kalaupun ada anggota dari Istana Laut Utara yang datang ke tempat itu, mereka tetap akan kesulitan untuk menemukan peti matinya. Dengan begini, maka Xiangzi tak ada bedanya dengan tahanan rumah. Xiangzi menggertakkan gigi. Waktu sudah berlalu sekitar setengah bulan, dan kini lukanya juga semakin memburuk. Kekuatan peti mati surgawi memang masih bisa menahannya, tetapi setengah bulan lagi, maka peti mati ini akan hancur. Dan kalau lukanya tidak segera diobati, fondasinya pun akan runtuh. Jadi saat Guangyi hendak pergi, Xiangzi memanggilnya lagi. Guangyi menoleh dengan senyuman mengejek. Dia yakin kalau Xiangzi telah berubah pikiran. Tapi Xiangzi menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan harta rahasia naga. Namun, dia bersedia untuk menukarnya dengan benda yang lain. Guangyi pada awalnya meremehkan tawaran itu, menganggap bahwa tidak ada benda lain yang setara dengan harta rahasia naga. Namun saat Xiangzi menyebut darah naga pertama, Guangyi langsung terkejut. Bagaimanapun, darah itu adalah warisan dari leluhur naga sejati. Darah naga pertama tentu saja adalah harta tertinggi dari keluarga kerajaan laut. Guangyi sempat meragukan hal ini, tetapi Xiangzi lalu mengeluarkan seberkas ki darah dari peti mati miliknya. Kemudian, auranya langsung menekan setiap makhluk yang ada di sekitar sana. Guangyi tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang terpukau. Namun Xiangzi segera berkata, "Tentu saja ini bukan darah asli, tetapi sangat dekat dengan yang asli. Kau sendiri tentu sudah bisa merasakannya." Ia lalu mengangkat tangannya. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari peti mati, membentuk jejak ki darah yang berdenyut lembut. Mata Guangyi melebar, nafasnya tercekat. Dalam sekejap, kejutan berubah menjadi keterpukauan. Darah itu memancarkan aura yang menekan jantung setiap makhluk di sekitarnya. Xiangzi telah menebak reaksi itu dan berkata, "Kau ingin bertukar atau tidak? Katakan saja." Mendengar itu Guangyi menahan nafas sejenak dan segera menimbang. "Oke, aku akan bertukar 1 tetes susu roh ini dengan 10 tetes darah itu." Mendengar itu Xiangzi langsung mendengus. "Jangan pura-pura bodoh di depanku, Guangyi. 1 tetes darah ini saja setara dengan 10 tetes susu roh milikmu. Kali ini aku berbaik hati. Aku akan menukar 1 tetes darah ini dengan 3 tetes susu milikmu serta 1 mutiara naga. Itu adalah penawaranku. Kalau kau tidak setuju, maka lupakan saja. Aku masih bisa bertahan beberapa waktu lagi." Xiangzi lalu menutup matanya. Sementara Guangyi menatapnya untuk waktu yang lama. Pikirannya berpacu. Jelas sekali bahwa itu adalah darah turunan. Meskipun kekuatannya telah menurun, tetapi dengan 2 tetes saja, maka itu sudah cukup untuk memancing terobosan pada Guangyi. Dengan godaan yang begitu besar, Guangyi kemudian berkata, "Oke, kita bertukar." Guangyi lalu mengeluarkan botol giok dan sebuah kotak dari tubuhnya, melemparkannya ke arah Xiangzi. Xiangzi memeriksanya dengan penuh hati-hati, dan setelah memastikannya, maka dia juga mengeluarkan sebuah botol kecil kuno dan melemparkannya ke arah Guangyi. Setelah itu, Xiangzi meneteskan sedikit susu roh dari botol giok itu dan menelannya. Seketika seluruh lukanya tertutup dan kekuatan misterius mengalir deras memperbaiki dirinya dari dalam.
Sementara Guangyi dia juga buru-buru membuka botol dari Xiangxi. Di dalamnya memang ada 2 tetes darah. Matanya berkilat aneh, dipenuhi dengan gairah serta kegembiraan. Lalu sesaat kemudian, bum, peti mati pengumpul kehidupan meledak berkeping-keping. Xiangxi kini terlihat keluar dari dalam ledakan itu. Barusan dia tampak seperti diambang kematian, tetapi kini auranya kembali membumbung tinggi, seolah kembali ke puncak kekuatannya. Xiangxi berkata, "Susu roh ini memang luar biasa. Meskipun baru sepertiga lukaku yang sembuh, tetapi kini kekuatanku telah pulih." Mendengar itu Guangyi terkejut. "Apa? Hanya sepertiga? Sebenarnya siapa yang bisa membuat sepupuku terluka sampai separah ini?" Xiangxi terdiam sejenak dan wajah Yun Xiao muncul di benaknya. Dia mendengus dan niat membunuh terpancar jelas dari tubuhnya. Melihat respon itu, Guangyi tersenyum tipis. Tampaknya ini urusan pribadi. Lebih baik aku tidak ikut campur. Xiangxi pun mengangguk. Ya, lupakan saja. Kini lukaku memang masih belum pulih sepenuhnya, tetapi aku bisa memulihkan diriku dengan segera. Sekarang lokasi ini terlalu jauh dari Laut Utara, maka aku akan mengasingkan diri dan memulihkan kekuatanku. Saudara Guangyi, bantu aku mendapatkan sumber daya yang cukup. Guangyi dengan cepat menjawab, tentu saja. Lalu Guangyi berkata pada pemimpin suku udang surgawi, "Pemimpin suku, segera berikan sepupuku kristal esensi tertinggi sebanyak yang dia butuhkan." "Baik," kata pemimpin suku udang surgawi. Dia tak berani membantah sedikit pun. Lalu akhirnya rombongan itu kembali ke wilayah suku udang surgawi. Pemimpin suku udang surgawi langsung memerintahkan seluruh anggota suku untuk memberikan apapun yang dibutuhkan Xiangxi. Dan setelah terkumpul semua, Xiangxi pergi mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sementara Guangyi, dia menatap punggung Xiangxi yang pergi menjauh. Wajahnya sedikit muram dan pikirannya agak kacau. Tapi setelah lama terdiam, Guangyi akhirnya berkata pada pemimpin suku udang surgawi, "Kalian, saat menjaga perairan tempat ini, apakah kalian melihat seorang gadis yang mirip manusia yang memasuki wilayah manusia dari Laut Timur?" Tubuh pemimpin suku udang surgawi menegang. Dia berpikir keras sambil bergumam, "Mingbu, kemarilah." Segera seorang pemuda dari suku udang surgawi merangkak mendekat. Tubuhnya gemetar. Pemimpin suku surgawi segera berkata, "Cepat jawab pertanyaan dari tuan muda." Lalu Guangyi mengibaskan tangannya dan sebuah bayangan muncul di udara. Seorang gadis kecil berenang lambat di laut. Matanya sayu, tubuhnya diselimuti oleh cahaya redup. Sepintas, dia terlihat seperti Xiao Hong. "Apakah kau pernah melihat gadis itu?" tanya Guangyi. Segera Mingbu menatap lama dan menjawab, "Tuan, saya telah berpatroli setiap hari, tetapi saya tidak pernah melihatnya." Mendengar itu Guangyi kecewa. Jadi begitu. Sebelumnya gadis ini masih terlihat di kota Haiti sekitar 2 hari lalu. Tetapi tiba-tiba kami kehilangan jejaknya. Ini sungguh aneh. Pemimpin suku udang surgawi pun tampak berpura-pura berpikir. Kehilangan jejak? Tuan muda, mungkinkah gadis itu dibunuh oleh para manusia? Mereka kan biadab, suka makan daging mentah dan minum darah. Membunuh seorang gadis kecil seperti itu bukanlah hal yang aneh bagi mereka. Tetapi Guangyi berkata, "Sekalipun gadis itu mati, aku seharusnya masih bisa merasakannya. Namun sekarang, keberadaannya benar-benar menghilang. Kemungkinan besar dia terperangkap di dalam suatu formasi penghalang.
Aku harus segera menemukannya. Kau adalah orang yang paling mengenal kebiasaan dari para manusia di kota Haiti. Urus masalah ini, tetapi jangan gegabah. Kalau kau menemukan tanda-tanda, kita baru akan bergerak. Pergilah dan telusuri seluruh kota. Aku akan pergi mengasingkan diri selama beberapa hari, dan setelah aku kembali, beritahu apa yang kalian temukan. Segera pemimpin suku udang surgawi mengangguk berulang kali. Dia segera memerintahkan para bawahannya untuk memulai pencarian dan patroli. Kemudian tim pengintai pun dibentuk, memeriksa semua jalur pelayaran, serta menanyakan pada para nelayan. Para ras laut juga mulai berpatroli, menyisir penampakan dari gadis yang mirip manusia itu. Memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa gadis yang dicari itu adalah Xiao Hong. Tetapi berdasarkan ciri-ciri dan kriterianya, ada kemungkinan besar bahwa gadis itu tak lain adalah Xiao Hong yang kini telah ditelan oleh Ai Quirine. Kalau memang yang dicari ini adalah Xiao Hong, sungguh identitas Xiao Hong ini tidak terduga. Satu hal yang pasti bahwa dia jelas bukan orang biasa. Dan kita akan cari tahu lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.